Konflik sosial di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Konflik sosial yang berada di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Konflik yang terjadi di Kecamatan Johar Baru adalah konflik tawuran antar warga kelurahan. Konflik ini sifatnya horizontal, yang berarti konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi. Sebagaimana halnya yang dijelaskan dalam buku Sosiologi 2 penerbit Yudhistira Galia Indonesia, bahwa di situ dijelaskan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konflik sosial juga selalu dilatar belakangi oleh kesenjangan ekonomi seperti kemiskinan, sehingga tak heran meningkatkan sentimental emosi yang berlebihan. Alhasil mudah sekali memicu terjadinya konflik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang siapa yang terlibat dalam konflik dan di mana lokasi terjadinya konflik. Yang terlibat dalam konflik sosial di Kecamatan Johar Baru yaitu sejumlah kelompok warga Kecamatan Johar yang di dalamnya ada 4 kelurahan, yaitu kelompok dari Kelurahan Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi, dan Galur. 4 kelurahan ini mempunyai suatu kelompoknya masing-masing dan sudah ada konflik dari dahulu. Oleh karena itu, konflik ini seperti secara turun-menurun dan seperti sudah tradisi saling balas dendam. Konflik ini tidak berlangsung secara bersamaan langsung oleh keempat kelurahan tersebut, tetapi konflik ini terjadi secara bergantian, seperti Kelurahan Johar Baru menyerang Kampung Rawa atau Kelurahan Tanah Tinggi menyerang Kelurahan Galur. Konflik ini bisa terjadi sehari 2 atau 3 kali dan biasanya terjadi saat siang hari saat tokoh masyarakat sedang bekerja atau saat malam hari ketika daerah tersebut sudah sepi. Daerah terjadinya konflik pun tidak menentu atau sesuai dengan daerah yang sedang diserang saja. Misalnya seperti kelompok Kelurahan Tanah Tinggi yang menyerang Kelurahan Johar Baru, maka lokasi kejadian berada di tengah pemukiman Kelurahan Johar Baru. Sumber konflik. Berdasarkan analisis situasi, ada 6 sumber konflik di Kecamatan Johar Baru, yaitu yang pertama tempat tinggal. Berasal dari pernyataan seorang tokoh masyarakat dan pengamatan peneliti, banyak tempat tinggal yang sempit, tidak beraturan, berjubel, dan hanya dijadikan sebagai tempat istirahat. Yang kedua, lingkungan yang kumuh. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, Kecamatan Johar Baru sangat padat penduduknya. Hal ini terlihat dari penataan rumah yang berdesakan, tidak adanya fasilitas pembuangan air, sampah yang memadai, tidak tersedianya tempat bermain anak-anak sehingga anak-anak bermain di jalanan dan masih banyak fasilitas yang tidak tersedia di daerah ini. Yang ketiga, pendidikan. Masalah pendidikan di wilayah ini sangat memprihatinkan. Menurut informasi dari berbagai pihak yaitu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, rata-rata pendidikan masyarakat di daerah ini adalah lulusan SD dan lulus SLTP. Yang keempat, terbatasnya lapangan kerja. Tidak hanya di Kecamatan Johar Baru saja masalah sulitnya mencari pekerjaan, tetapi secara umum lapangan pekerjaan memang terbatas dibanding dengan pencari kerja. Bila dicermati, perusahaan ataupun kantor-kantor yang ada lowongan pekerjaan menentukan persyaratan salah satunya adalah pendidikan. Ukuran sekarang ini pada umumnya lowongan pekerjaan menerima tenaga kerja pendidikan minimal lulusan SLTA. Bila dikaitkan pada waktu mengadakan diskusi kelompok terarah atau FGD, keterangan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kelurahan, dan peserta lainnya mengatakan bahwa pendidikan anak-anak di Kecamatan Johar Baru pada umumnya rendah, hanya lulusan SD. Yang lulus SLTP dan SLTA bisa dihitung dengan jari. Yang kelima, pengangguran. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa di Kecamatan Johar Baru banyak remaja putus sekolah. Rata-rata pendidikan para remaja di sini hanya lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi. Dalam kesehariannya, aktivitasnya hanya kumpul-kumpul, nongkrong di pinggir jalan ataupun gang, kesana kemari tanpa ada tujuan yang jelas karena memang mereka tidak bekerja alias menganggur. Lapangan pekerjaan terbatas, sedangkan tenaga kerja melimpah. Yang keenam adalah kemiskinan. Kemiskinan yang turun-temurun ini merupakan lingkaran sebab akibat dari suatu persoalan menimbulkan persoalan baru. Bila kita lihat kenyataan di lapangannya, kondisi rumah sempit mengakibatkan anak sulit untuk belajar. Belum lagi kondisi orang tuanya dengan pendapatannya tidak menentu karena pekerjaannya serabutan berakibat pada pembiayaan pendidikan anaknya.
Pendidikan anaknya yang rendah berakibat sulitnya mencari pekerjaan. Akibatnya pengangguran makin bertambah. Lingkaran sebab akibat inilah yang menjadikan kemiskinan turun-temurun pada generasi berikutnya. Penanganan konflik sosial. Konflik sosial antar kelompok masyarakat di Kecamatan Johar Baru sudah berlangsung lama, dan masyarakat tidak berdaya untuk mencegahnya. Upaya penanganan sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik melalui musyawarah antar warga, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Upaya-upaya tersebut adalah: yang pertama, pendekatan keamanan. Penanganan konflik sosial di Kecamatan Johar Baru dengan pendekatan keamanan dilakukan melalui kepolisian sektor Johar Baru. Namun demikian, upaya dari pihak kepolisian tersebut tidak membawa hasil dan tawuran terus terjadi. Kedua, pendekatan sosial. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan outbound yang dimaksudkan agar mereka saling mengenal, saling bergotong royong, saling kerjasama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai warga masyarakat. Pada waktu kegiatan outbound berlangsung sampai akhir kegiatan tidak terlihat adanya permusuhan. Tetapi setelah mereka kembali ke tempat asal dan masuk di dalam kelompok masing-masing, tidak berapa lama terjadi tawuran kembali. Yang ketiga, pendekatan ekonomi. Penanganan konflik dengan pendekatan ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomis produktif dalam bentuk pelatihan. Selanjutnya dibentuk beberapa forum dalam rangka mengantisipasi tawuran. Namun demikian, tetap saja tawuran terulang kembali. Yang keempat, pendekatan pekerjaan sosial. Kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Sosial dalam menangani konflik sosial diarahkan pada penciptaan rasa kebersamaan, sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, menciptakan ketenteraman dan kedamaian melalui kegiatan gotong royong. Namun demikian, tidak berapa lama setelah program dilaksanakan, konflik sosial antar kelompok masyarakat terjadi kembali. Setelah dilakukan berbagai upaya sebelumnya, tawuran tetap terjadi. Maka dari itu, perlu ditempuh langkah-langkah untuk mengatasi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru. Sebagai berikut: 1. Perlu penataan lingkungan, agar lingkungan terlihat indah, rapi, sehat, dan tidak kumuh melalui kerjasama antara Pusat Kementerian Sosial RI dengan kementerian terkait lainnya dan Pemda DKI Jakarta serta lembaga-lembaga non-pemerintah. Melalui kerjasama lintas sektor diharapkan persoalan kerawanan sosial dapat ditangani dengan baik dan efektif. 2. Mengoptimalkan forum-forum yang sudah ada melalui kegiatan guna memperkuat keserasian sosial antar kelompok masyarakat. 3. Pemberdayaan dan pengendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, family care unit, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di lokasi. 4. Pemindahan penduduk melalui program transmigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di ibu kota Jakarta. Untuk melakukan hal ini, perlu kerjasama dengan kementerian dan atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Berikut sumber yang kami gunakan dalam materi kali ini. Demikian kami akhiri. Terima kasih.